Bayangkan poluan berprestasi, jatuh cinta pada tukang becak. Mereka dihina, diremehkan, tapi Sinta, sang poluan, membela cintanya mati-matian. Setahun kemudian, kasus korupsi besar mengguncang kantornya. Di tengah kekacauan, siapa sangka, tukang becak itu adalah kuncinya. Tapi, siapa sebenarnya Aldi? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Di koridor kantor kepolisian yang dingin, Sinta melangkah dengan langkah tegap dan penuh percaya diri. Seragamnya yang rapi mencerminkan dedikasinya. Medali-medali di dadanya adalah bukti prestasinya yang tak terbantahkan. Sinta bukan sekadar perwira muda. Ia adalah salah satu bintang yang paling bersinar di satuannya. Analisisnya tajam, intuisinya kuat, dan keberaniannya tak pernah diragukan. Namun, di balik seragamnya yang kaku dan sikapnya yang profesional, hati Sinta menyimpan sebuah rahasia, sebuah pilihan yang akan mengguncang dunia kecilnya. Semua berawal di persimpangan jalan, di bawah terik matahari yang menyengat. Sinta, yang sedang dalam perjalanan pulang, mendapati mobilnya mogok. Dalam kekesalan yang memuncak, seorang pria parubaya dengan senyum ramah mendekatinya. Pria itu adalah Aldi, seorang tukang becak yang wajahnya dipenuhi kerut lelah, namun matanya memancarkan kehangatan yang tulus. Tanpa banyak bicara, Aldi menawarkan bantuan. Ia bukan hanya sekadar membantu mendorong mobil Sinta, tetapi juga menemaninya menunggu mekanik, menghibur Sinta dengan cerita-cerita sederhana tentang hidupnya. Sejak hari itu, becak Aldi menjadi satu-satunya tempat Sinta menemukan kedamaian dari hiruk-pikuk pekerjaannya. Cinta di antara mereka tumbuh dengan cepat. Namun tanpa disadari Sinta, cinta itu juga menumbuhkan bibit-bibit masalah. Sinta, yang dibesarkan di lingkungan yang menjunjung tinggi status dan pencapaian, mendapati bahwa rekan-rekannya tidak bisa menerima hubungannya dengan Aldi. Ketika kabar ini menyebar, Sinta mulai mendengar bisik-bisik di belakangnya. Sinta, si poluan hebat itu, masa pacarnya tukang becak? Atau, dia sudah gila ya? Sepertinya dia tidak sadar betapa berharganya dia. Bisikan-bisikan itu terasa seperti pukulan, merusak citra diri Sinta yang selalu sempurna di mata orang lain. Sinta berusaha mengabaikannya. Ia lebih peduli pada kehangatan dan ketulusan yang diberikan Aldi. Sinta menemukan bahwa hidup bersama Aldi tidak memerlukan status, gelar, atau harta benda. Yang mereka butuhkan hanyalah saling percaya, saling mengasihi, dan saling mendukung. Sinta tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa Aldi adalah satu-satunya orang yang bisa melihat dirinya seutuhnya, bukan hanya sebagai perwira polisi, tetapi sebagai Sinta, seorang wanita biasa yang juga merindukan kasih sayang. Hingga suatu sore, Kompol Budi, seorang atasan Sinta yang disegani, memanggilnya ke ruangannya. Budi adalah sosok yang tegas dan menjunjung tinggi profesionalisme. "Sinta," katanya dengan nada serius, "saya dengar kamu sedang dekat dengan seorang pria. Saya tidak akan ikut campur dalam kehidupan pribadi kamu, tapi saya harap pilihanmu tidak akan mengganggu karir cemerlangmu." Kata-kata Budi terdengar seperti nasihat, tetapi Sinta tahu, itu adalah sebuah peringatan. Namun, cinta Sinta kepada Aldi terlalu kuat untuk dihalangi oleh bisikan dan peringatan. Ia tahu betul apa yang diinginkannya. Keputusan untuk menikah dengan Aldi bukanlah keputusan impulsif, melainkan hasil perenungan yang mendalam. Sinta ingin membuktikan, bukan kepada orang lain, tetapi kepada dirinya sendiri, bahwa ia memiliki keberanian untuk memilih kebahagiaannya sendiri, apapun konsekuensinya. Sinta percaya bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya, dan bahwa status sosial hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh masyarakat. Pada akhirnya, Sinta mengambil keputusan berani. Ia akan melamar Aldi. Ia akan melawan semua keraguan dan ketidaksetujuan. Sinta akan membuktikan kepada semua orang bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang tidak bisa diukur oleh uang atau jabatan. Ia ingin membuktikan bahwa di balik semua seragam dan lencana, ia adalah Sinta, seorang wanita yang tulus mencintai seorang pria yang tulus pula mencintainya, dan ia akan memperjuangkan cintanya hingga akhir. Keputusan Sinta untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius dengan Aldi disambut dengan gelombang keheranan yang lebih besar di kantor. Kabar tentang rencana pernikahan mereka menyebar dengan cepat, menjadi topik perbincangan utama di setiap sudut ruangan, dari kantin hingga ruang investigasi. Sinta yang biasanya dikagumi dan dijadikan contoh, kini menjadi objek bisik-bisik dan tatapan aneh.
Rekan-rekannya tak segan-segan untuk memberikan komentar pedas di hadapannya. "Sinta, apa kamu yakin?" tanya Inspektur Rina, seorang wanita parubaya yang selalu menjunjung tinggi pernikahan dengan sesama profesional. "Pria seperti itu? Dia tidak bisa memberikanmu kehidupan yang pantas. Karirmu akan terhambat." Kata-kata Rina terdengar seperti keprihatinan, namun matanya memancarkan rasa jijik yang tak bisa disembunyikan. Ejekan-ejekan itu tidak hanya datang dari 1-2 orang, melainkan dari hampir semua orang di sekitarnya. "Apakah calon suamimu nanti akan menjemputmu dengan becak ke kantor? Pasti akan sangat lucu," canda seorang perwira muda, dan tawa sinis menyusul. Hati Sinta terasa seperti ditusuk, namun ia berusaha menahan emosinya. Sinta selalu diajarkan untuk bersikap profesional, dan emosi adalah hal terakhir yang boleh ia tunjukkan. Setiap hari Sinta harus melewati koridor yang terasa semakin panjang dan dingin. Setiap tatapan yang ia temui terasa seperti sebuah tuduhan, dan setiap kata yang ia dengar adalah sebuah penghinaan. Sinta merasa sendiri di tengah keramaian. Namun, di tengah semua itu, satu-satunya hal yang memberinya kekuatan adalah pesan-pesan singkat dari Aldi. "Jangan pedulikan mereka, Sinta. Aku di sini untukmu." Pesan-pesan sederhana itu mampu menenangkan badai yang berkecamuk di hatinya. Suatu sore, saat Sinta sedang makan siang sendirian, Kompol Budi menghampirinya. Budi tidak berkata apa-apa, hanya duduk di depannya, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Sinta tahu bahwa Budi menilainya. "Apa yang kamu cari, Sinta?" tanya Budi akhirnya, suaranya pelan. "Kesempurnaan tidak hanya ada pada gelar atau pangkat. Kamu tahu itu. Tapi, kesempurnaan juga tidak ada pada profesi." Kata-kata Budi membuat Sinta menelan ludah. Ia tahu Budi mencoba memperingatkannya. Sinta menatap Budi dengan mata tegas. "Komandan, saya tahu apa yang saya lakukan. Saya mencintai Aldi karena siapa dia, bukan karena apa yang dia miliki." Budi hanya menghela napas panjang. "Saya harap kamu benar, Sinta. Tapi di dunia ini, cinta saja tidak cukup." Kata-kata Budi terus terngiang-ngiang di benak Sinta. Apakah Budi benar? Apakah cinta saja tidak cukup? Keraguan itu perlahan mulai menyusup ke dalam hatinya. Sinta merenung. Apakah ia harus menyerah saja? Meninggalkan semua yang sudah ia perjuangkan? Namun, bayangan senyum tulus Aldi, senyum yang mampu mengusir semua kegelisahan, membuatnya kembali kuat. Sinta memutuskan untuk mempercepat rencana pernikahan mereka. Ia ingin membuktikan kepada semua orang, termasuk kepada dirinya sendiri, bahwa cinta mereka lebih kuat dari segala ejekan dan hinaan. Sinta ingin menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari standar masyarakat. Sinta tahu bahwa jalan yang ia pilih akan sulit, namun ia siap menghadapinya bersama Aldi. Ia percaya, pada akhirnya, ketulusan akan selalu menang. Pernikahan Sinta dan Aldi diselenggarakan dengan sangat sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada gedung megah. Hanya ada janji suci di hadapan penghulu, disaksikan oleh keluarga terdekat dan beberapa teman dekat Sinta yang tulus mendukungnya. Sinta mengenakan gaun putih sederhana, dan Aldi dengan kemeja batik yang bersih. Meskipun suasananya tidak glamor, kebahagiaan dan ketulusan terpancar dari mata mereka berdua. Senyum Sinta tak pernah pudar, dan genggaman tangan Aldi terasa sangat kuat. Namun, di balik kebahagiaan itu, Sinta tidak bisa melarikan diri dari kenyataan. Beberapa rekan kerjanya yang datang, hanya datang karena rasa penasaran, bukan karena dukungan. Mereka datang dan pergi dengan tatapan meremehkan, dan Sinta bisa mendengar bisik-bisik yang tak mengenakan. "Lihatlah, polwan berprestasi itu akhirnya menikah dengan tukang becak," bisik salah seorang perwira wanita. Padahal, dia bisa mendapatkan pria yang lebih baik. Bisikan itu membuat Sinta merasa kecil. Namun ia berusaha untuk tidak peduli. Ia hanya menatap Aldi, dan senyum tulus suaminya adalah satu-satunya hal yang ia butuhkan untuk merasa kuat. Malam pertama pernikahan mereka, Sinta duduk di samping Aldi di kontrakan kecil mereka. "Kamu baik-baik saja, Sinta?" tanya Aldi, suaranya lembut. Sinta mengangguk, namun matanya berkaca-kaca. Mereka tidak mengerti, Aldi. Mereka pikir aku membuat kesalahan besar." Aldi menggenggam tangannya dengan erat. "Tidak, Sinta. Kamu tidak membuat kesalahan.
Cinta itu bukan tentang apa yang orang lain pikirkan, tapi tentang apa yang kita rasakan. Selama kita tahu kita saling mencintai, tidak ada yang penting lagi. Kata-kata Aldi membuat air mata Sinta jatuh. Ia merasa sangat bersyukur memiliki Aldi, seorang pria sederhana yang memiliki hati yang besar dan kebijaksanaan yang tak terduga. Pernikahan mereka menjadi topik hangat di kantor Sinta selama berminggu-minggu. Ejekan dan hinaan terus berdatangan, bahkan saat Sinta sedang bertugas. "Sinta, kenapa kamu tidak minta suamimu mengantarmu ke lokasi?" Canda seorang perwira, mengacu pada kasus mereka yang melibatkan kejahatan di jalanan. Sinta hanya tersenyum dingin dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan mereka dengan kata-kata, jadi ia memutuskan untuk melawan mereka dengan prestasinya. Sinta bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia memecahkan kasus-kasus sulit, menangkap penjahat-penjahat besar, dan menunjukkan bahwa pernikahannya sama sekali tidak mengganggu profesionalismenya. Setiap kali ia berhasil, ia berharap rekan-rekannya akan melihat bahwa ia masih Sinta yang sama, polwan yang berprestasi. Namun, mereka tampaknya tidak peduli. Mereka hanya melihatnya sebagai Sinta, polwan yang menikah dengan tukang becak. Pada suatu malam, Sinta pulang dengan hati yang hancur. Ia baru saja mendengar Kompol Budi dan Inspektur Rina membicarakan pernikahannya di belakang punggungnya. Mereka mengatakan bahwa Sinta telah membuat malu kesatuan dan bahwa reputasinya akan hancur karena pilihannya. "Apa yang bisa aku lakukan, Aldi?" tanya Sinta. Suaranya bergetar. "Aku sudah mencoba segalanya, tapi mereka tetap tidak menerimaku." Aldi memeluk Sinta erat. "Kamu tidak perlu membuat mereka menerimamu, Sinta. Kamu hanya perlu membuat mereka melihat betapa kamu mencintaiku, dan betapa aku mencintaimu. Itu sudah cukup." Aldi tidak tahu bahwa kata-katanya akan menjadi kenyataan, dan bahwa kebenaran yang akan terungkap setahun kemudian akan membuat semua orang yang meremehkan mereka menundukkan kepala. Hari-hari berlalu menjadi bulan, dan Sinta mulai terbiasa dengan kehidupan pernikahannya. Kontrakan kecil mereka menjadi istana bagi Sinta, tempat ia bisa melepas ragamnya dan menjadi dirinya sendiri. Aldi selalu menunggunya pulang dengan senyum hangat, dan ia selalu menyiapkan makanan sederhana yang terasa sangat istimewa. Aldi tidak pernah mengeluh. Ia selalu sabar dan penuh pengertian. Sinta melihat betapa tulusnya Aldi, betapa ia mencintai Sinta bukan karena statusnya, tetapi karena Sinta adalah Sinta. Namun, di kantor, tekanan terhadap Sinta tidak pernah berkurang. Ejekan dan hinaan yang dulu hanya bisik-bisik, kini menjadi candaan yang terang-terangan. "Sinta, suamimu tidak akan tahu apa yang kita bicarakan di sini, kan? Dia hanya tahu tentang jalanan dan penumpang," kata seorang perwira sambil tertawa. Perwira lain menyahut, "Dia bahkan tidak bisa membedakan pistol dan obeng. Bagaimana dia bisa memahami betapa berharganya karir kita?" Sinta berusaha menahan diri. Ia tidak ingin membalas mereka dengan kemarahan, karena ia tahu itu hanya akan membuat mereka merasa lebih baik. Ia hanya terus bekerja, memusatkan seluruh energinya pada kasus-kasus sulit. Sinta berharap bahwa prestasinya akan berbicara lebih keras daripada semua kata-kata mereka. Ia ingin membuktikan bahwa cinta tidak mengganggu profesionalisme, dan bahwa status sosial bukanlah ukuran kebahagiaan. Suatu malam, Sinta dan Aldi sedang menonton berita. Sebuah berita tentang penangkapan komplotan perampok bersenjata di sebuah bank. Sinta, yang ikut dalam operasi itu, menjelaskan kepada Aldi bagaimana mereka berhasil menyergap para penjahat. Aldi mendengarkan dengan penuh perhatian, dan setelah Sinta selesai, ia bertanya, "Apakah kamu yakin semua orang yang ditangkap adalah anggota komplotan?" Pertanyaan Aldi membuat Sinta terkejut. "Tentu saja," jawab Sinta. "Kami punya bukti kuat." Aldi hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Kadang-kadang, bukti yang terlihat kuat bisa jadi jebakan. Kamu harus melihat lebih dalam, Sinta. Kamu harus mencari motif tersembunyi." Kata-kata Aldi terdengar sangat aneh, seolah-olah ia tahu lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. Sinta tidak terlalu memikirkannya saat itu, tetapi ia tidak bisa melupakan kata-kata Aldi. Di kantor, Sinta mulai merasa lelah. Ia merasa bahwa semua usahanya sia-sia. Tidak peduli seberapa keras ia bekerja, rekan-rekannya tetap melihatnya sebagai Sinta, polwan yang menikah dengan tukang becak. Ia mulai merasa bahwa ia telah membuat kesalahan. Keraguan itu perlahan mulai menggerogoti hatinya,
membuat Sinta bertanya-tanya apakah ia benar-benar berani atau hanya bodoh. Pada suatu sore, Sinta pulang dengan wajah murung. Aldi menyambutnya dengan pelukan hangat. "Ada apa, sayang?" tanya Aldi. Sinta hanya menggelengkan kepalanya. "Aku lelah, Aldi. Aku lelah melawan mereka." Aldi mengangkat wajah Sinta dan menatap matanya. "Kamu tidak perlu melawan siapapun, Sinta. Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri. Kamu adalah wanita yang kuat dan hebat, dan aku mencintaimu apa adanya." Sinta merasa sangat bersyukur. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia tahu bahwa ia harus terus berjuang. Bukan untuk membuktikan dirinya kepada orang lain, tetapi untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Sinta percaya bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang tidak bisa diukur oleh uang atau jabatan, dan ia akan memperjuangkan cintanya hingga akhir. Kehidupan pernikahan Sinta dan Aldi berjalan seperti biasa. Namun Sinta mulai menyadari kejanggalan-kejanggalan kecil yang membuatnya bertanya-tanya. Aldi, yang selalu ia kenal sebagai pria sederhana, terkadang menunjukkan kebiasaan yang tidak sesuai dengan profesinya sebagai tukang becak. Suatu malam, Sinta mendapati Aldi sedang membaca sebuah buku tentang hukum pidana, dengan catatan-catatan rapi yang disisipkan di setiap halaman penting. Ketika Sinta bertanya, Aldi hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia suka belajar hal-hal baru. Keanehan lain adalah kebiasaan Aldi yang sering bepergian di malam hari, dengan alasan menjenguk temannya atau mengambil becak yang sedang diperbaiki. Namun, Sinta mulai merasa ada yang disembunyikan. Suatu malam, Sinta melihat Aldi menerima sebuah panggilan telepon di luar kontrakan mereka. Sinta tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan. Namun ia melihat Aldi berbicara dengan nada yang sangat serius, menggunakan terminologi yang sangat teknis. "Laporan sudah saya kirimkan. Bukti sudah di tangan." Kata-kata itu terdengar sangat tidak biasa bagi seorang tukang becak. Sinta mulai merasa gelisah. Ia tidak tahu apa yang harus ia pikirkan. Aldi yang ia kenal adalah pria jujur dan sederhana. Namun keanehan-keanehan ini membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah Aldi menyimpan rahasia darinya? Apakah ia terlibat dalam sesuatu yang berbahaya? Sinta berusaha menyingkirkan semua pikiran buruk itu. Namun kecurigaan itu terus menghantuinya. Di kantor, Sinta tetap menjadi target ejekan. Namun, kini ada hal lain yang mengganggu pikirannya. Sebuah kasus korupsi besar sedang diselidiki, dan Kompol Budi memimpin tim investigasi. Sinta adalah anggota tim, dan ia melihat betapa sulitnya kasus ini. Ada banyak tangan yang terlibat, dan para pelakunya tampaknya sangat cerdas. Setiap kali mereka menemukan petunjuk baru, petunjuk itu selalu mengarah pada jalan buntu. Sinta merasa frustrasi, dan ia melihat bahwa Kompol Budi juga sama frustrasinya. Di tengah semua itu, Sinta memperhatikan bahwa Aldi terkadang menunjukkan ketertarikan yang sangat besar pada kasus ini. Ia akan bertanya tentang detail-detail kecil, dan ia akan mendengarkan dengan penuh perhatian saat Sinta menceritakan tentang kesulitan yang ia hadapi. Suatu malam, Sinta menunjukkan kepada Aldi sebuah peta yang berisi titik-titik yang mereka curigai sebagai lokasi pertemuan para koruptor. Aldi hanya menatap peta itu selama beberapa detik, lalu berkata, "Kamu salah, Sinta. Pertemuan mereka tidak di sini. Pertemuan mereka di dekat pelabuhan." Sinta terkejut. "Bagaimana kamu tahu?" tanya Sinta. Aldi hanya tersenyum. "Aku hanya menebak." Sinta tidak bisa menyingkirkan perasaan aneh di hatinya. Apakah Aldi benar-benar hanya menebak? Atau apakah ia tahu lebih banyak daripada yang ia tunjukkan? Keesokan harinya, Sinta dan timnya mengikuti petunjuk Aldi. Dan ternyata, Aldi benar. Pertemuan para koruptor memang terjadi di dekat pelabuhan. Mereka berhasil menyergap dan menangkap beberapa orang, namun pelaku utamanya berhasil melarikan diri. Kompol Budi memuji Sinta atas keberhasilannya. Namun Sinta hanya merasa aneh. Ia tahu bahwa ia tidak akan berhasil tanpa bantuan Aldi. Sinta merasa ia harus tahu kebenaran. Ia harus tahu siapa Aldi sebenarnya. Ia tidak bisa hidup dalam kebohongan. Sinta bertekad untuk mencari tahu, apapun konsekuensinya. Ia tahu bahwa kebenaran mungkin menyakitkan. Namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpa mengetahui siapa suaminya sebenarnya. Kasus korupsi yang sedang diselidiki Sinta semakin pelik. Jaringannya ternyata lebih luas dan lebih dalam dari yang mereka perkirakan.
Setiap petunjuk yang mereka temukan selalu mengarah pada jalan buntu, seolah-olah ada seseorang yang selalu berada selangkah di depan mereka. Tekanan dari atasan semakin memuncak. Sinta, yang merupakan bagian dari tim inti, merasa frustrasi. Ia melihat bahwa kasus ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang penyalahgunaan kekuasaan. Di kantor, ejekan terhadap Sinta menjadi lebih intens. Rekan-rekannya menuduh Sinta tidak fokus pada pekerjaan karena terlalu sibuk mengurus suaminya yang tidak berguna. "Kenapa Sinta tidak bisa menemukan petunjuk?" kata Inspektur Rina. "Mungkin dia terlalu sibuk mengurus suaminya yang tidak beres. Dia seharusnya tidak pernah menikah dengan orang seperti itu." Kata-kata Rina membuat hati Sinta hancur. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan mereka dengan kata-kata, jadi ia hanya diam. Namun, ia tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang ia rasakan. Sinta merasa bahwa ia adalah satu-satunya orang di kantor yang diperlakukan seperti itu. Sinta merasa bahwa ia telah membuat kesalahan, bahwa ia telah membuat malu kesatuannya. Pada suatu sore, Sinta pulang dengan wajah murung. Aldi menyambutnya dengan pelukan hangat. "Ada apa, sayang?" tanya Aldi. Sinta hanya menggelengkan kepalanya. "Aku lelah, Aldi. Aku lelah melawan mereka. Mereka menyalahkanmu, mereka menyalahkanku, mereka menyalahkan pernikahan kita." Aldi hanya menatap Sinta dengan mata penuh kasih. "Jangan pedulikan mereka, Sinta. Kita tahu kebenaran. Kita tahu bahwa cinta kita adalah sesuatu yang istimewa." Namun, di tengah semua itu, Sinta mulai melihat keanehan lain pada diri Aldi. Sinta melihat Aldi sering bepergian, terkadang membawa barang-barang aneh, dan menunjukkan pengetahuan yang jauh lebih luas dari seorang tukang becak pada umumnya. Kecurigaan Sinta mulai tumbuh. Apakah Aldi terlibat dalam sesuatu yang berbahaya? Apakah ia menyembunyikan sesuatu darinya? Sinta merasa ia harus tahu kebenaran. Pada suatu malam, Sinta mendapati Aldi sedang membaca sebuah dokumen rahasia. Dokumen itu berisi nama-nama perwira polisi yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Sinta terkejut. "Aldi, apa ini?" tanya Sinta, suaranya bergetar. Aldi hanya menatap Sinta, wajahnya kaku. Ini bukan apa-apa, Sinta. Ini hanya dokumen yang saya temukan." Sinta tidak percaya. Ia mengambil dokumen itu dari tangan Aldi. Dan saat itulah, ia melihat sebuah nama yang sangat ia kenal, Kompol Budi. Sinta terkejut. "Aldi, apa ini? Kompol Budi tidak mungkin terlibat." Aldi hanya menatap Sinta dengan mata sedih. "Sinta, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui." Sinta merasa hatinya hancur. Ia tidak tahu apa yang harus ia pikirkan. Ia tidak tahu siapa yang harus ia percayai. Apakah Kompol Budi benar-benar terlibat? Apakah Aldi menyembunyikan sesuatu yang berbahaya darinya? Sinta merasa ia harus tahu kebenaran. Ia harus tahu siapa suaminya sebenarnya. Ia tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpa mengetahui siapa suaminya sebenarnya. Kecurigaan Sinta terhadap Aldi semakin menguat. Setelah menemukan dokumen rahasia itu, Sinta tidak bisa lagi diam. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, pikirannya terus bertanya-tanya. Siapa Aldi sebenarnya? Mengapa ia menyimpan dokumen rahasia itu? Dan yang paling penting, apakah Kompol Budi, atasan yang selama ini ia kagumi, benar-benar terlibat dalam kasus korupsi? Ketegangan di kantor Sinta semakin memuncak. Kasus korupsi itu membuat semua orang was-was, dan setiap perwira tampak mencurigai satu sama lain. Sinta, yang sudah merasa tertekan, menjadi lebih waspada dari sebelumnya. Ia melihat bagaimana beberapa perwira yang biasanya ramah kini menjadi dingin dan sinis. Inspektur Rina, yang selalu mengomentari pernikahan Sinta, kini menjadi lebih agresif. "Sinta, sepertinya suamimu punya banyak waktu luang untuk membaca dokumen. Dia bisa saja menjual informasi rahasia ke penjahat," kata Rina dengan nada mengejek. Kata-kata Rina terasa seperti tamparan bagi Sinta. Di tengah semua itu, Sinta memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian. Ia memutuskan untuk menguntit Aldi. Suatu malam, ia melihat Aldi meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa. Sinta, yang sudah siap dengan mobilnya, mengikutinya. Aldi mengendarai becaknya ke sebuah gang sempit, di mana ia bertemu dengan seorang pria misterius.
Mereka berbicara dengan nada pelan, dan Sinta tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Namun, ia melihat Aldi memberikan sebuah flash disk kepada pria itu. Pria itu adalah seorang polisi dari unit intelijen yang Sinta kenal. Jantung Sinta berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang harus ia pikirkan. Mengapa Aldi bertemu dengan polisi intelijen? Apakah ia bekerja untuk mereka? Sinta merasa ia harus tahu kebenaran. Ia harus tahu apa yang terjadi. Setelah pria itu pergi, Sinta mendekati Aldi. "Aldi, ada apa ini?" tanya Sinta, suaranya bergetar. "Siapa dia? Mengapa kamu memberikan flash disk itu kepadanya?" Aldi terkejut melihat Sinta. Wajahnya pucat, dan ia tidak bisa berkata apa-apa. Sinta merasa hatinya hancur. Ia merasa dikhianati. Aldi tidak bisa menyembunyikan kebenaran lagi. Ia menatap Sinta dengan mata penuh penyesalan. "Sinta, aku bukan tukang becak." Kata-kata itu membuat Sinta terkejut. "Apa maksudmu?" tanya Sinta. Aku adalah seorang detektif yang menyamar. Aku ditugaskan untuk menyelidiki kasus korupsi ini." Sinta merasa dunianya hancur. Ia tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Ia merasa marah, sedih, dan bingung. Mengapa Aldi tidak memberitahunya? Mengapa ia harus menyembunyikan kebenaran ini darinya? Sinta merasa ia telah dibohongi selama ini. Aldi mencoba menjelaskan. "Sinta, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku hanya ingin melindungimu. Kasus ini sangat berbahaya, dan aku tidak ingin kamu terlibat." Tapi Sinta tidak peduli. Ia merasa dikhianati. Ia merasa bahwa cintanya tidak cukup kuat untuk Aldi, sehingga Aldi harus menyembunyikan kebenaran ini darinya. Pada akhirnya, Sinta hanya menatap Aldi dengan mata penuh air mata. "Aku tidak tahu siapa kamu lagi," katanya, suaranya bergetar. Sinta merasa ia tidak lagi mengenal pria yang telah ia nikahi. Ia merasa ia telah mencintai seorang pria yang hanya ada di dalam bayang-bayang. Sinta merasa ia harus tahu kebenaran, apapun konsekuensinya. Sinta merasa hancur. Dunia yang ia kenal runtuh dalam satu malam. Pria yang ia cintai, pria yang ia pertahankan dari semua cemoohan, ternyata adalah seorang detektif yang menyamar. Sinta merasa dikhianati, seolah-olah seluruh pernikahan mereka hanyalah sebuah sandiwara. "Kenapa, Aldi? Kenapa kamu tidak memberitahuku?" tanya Sinta, suaranya bergetar. Air matanya terus mengalir tanpa bisa ia tahan. Aldi menatap Sinta dengan mata penuh kesedihan. "Sinta, percayalah, aku tidak bermaksud membohongimu. Aku hanya ingin melindungimu. Misi ini sangat rahasia, dan aku tidak ingin kamu terlibat. Aku tidak ingin kamu menjadi target mereka." Aldi menjelaskan bahwa ia adalah seorang mantan detektif yang disiapkan untuk misi khusus ini. Ia menyamar sebagai tukang becak untuk mendekati orang-orang di kepolisian tanpa dicurigai. Ia mengumpulkan informasi tentang jaringan korupsi yang telah merajalela selama bertahun-tahun. "Aku menyusuri jalanan, mendengarkan percakapan, dan mencari petunjuk," kata Aldi. "Aku menemukan banyak hal, Sinta. Aku menemukan bahwa jaringan ini sangat terorganisir. Mereka memiliki mata-mata di setiap unit, bahkan di unit intelijen. Itu sebabnya aku tidak bisa memberitahu siapapun." Sinta mendengarkan, namun ia masih merasa sakit. Ia merasa bahwa ia telah dipermainkan. Ia merasa bahwa cintanya tidak cukup kuat untuk Aldi, sehingga Aldi harus menyembunyikan kebenaran ini darinya. "Apakah kamu mencintaiku, Aldi? Atau apakah semua ini hanya bagian dari misimu?" tanya Sinta, suaranya parau. Aldi memegang tangan Sinta dengan lembut. "Tentu saja aku mencintaimu, Sinta. Sejak hari pertama kita bertemu, aku tahu bahwa kamu adalah orang yang aku cari. Aku tidak pernah merencanakan untuk jatuh cinta padamu, tapi aku tidak bisa menahannya. Cintaku padamu adalah hal yang paling nyata dalam hidupku." Sinta menatap mata Aldi, mencari kebenaran. Ia melihat kejujuran di sana, dan ia tahu bahwa Aldi tidak berbohong. Namun, ia masih merasa sakit. Ia merasa bahwa ia telah membuang waktu dan tenaganya untuk membela seorang pria yang ternyata adalah seorang mata-mata. Sinta merasa ia telah dipermalukan. Namun, di tengah semua itu, Sinta mulai memikirkan kembali semua keanehan yang ia lihat. Buku tentang hukum pidana, percakapan rahasia,
dan petunjuk yang membawa mereka ke pelabuhan. Semua itu sekarang masuk akal. Aldi adalah seorang detektif, dan ia sedang menjalankan misinya. Sinta mulai melihat bahwa Aldi tidak membohonginya, ia hanya melindunginya. Sinta menyadari bahwa ia tidak bisa marah pada Aldi. Ia harus marah pada orang-orang yang telah membuat Aldi harus menyembunyikan kebenaran ini. Ia harus marah pada para koruptor yang telah merusak nama baik kepolisian. Sinta tahu bahwa ia tidak bisa hanya duduk diam. Ia harus membantu Aldi. Ia harus membantu suaminya menyelesaikan misi ini. Pada akhirnya, Sinta memutuskan untuk memaafkan Aldi. Ia tahu bahwa cintanya pada Aldi lebih besar dari rasa sakit yang ia rasakan. Sinta tahu bahwa ia harus membantu suaminya, dan ia akan melakukannya dengan bangga. Ia tidak akan lagi menjadi target ejekan. Ia akan menjadi pahlawan yang membantu suaminya. Sinta dan Aldi mulai bekerja sama. Sinta, dengan aksesnya ke sistem kepolisian, memberikan informasi tentang setiap pergerakan para terduga. Aldi, dengan informan-informan rahasianya, memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat akurat. Mereka menjadi tim yang sempurna. Sinta yang cerdas dan berdedikasi, dan Aldi yang licik dan berani. Mereka bekerja sama di balik layar, mengumpulkan semua bukti yang diperlukan untuk menjatuhkan para koruptor. Di kantor, Sinta melihat bagaimana Kompol Budi dan Inspektur Rina mulai bertindak aneh. Mereka menjadi lebih waspada, lebih sering bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal, dan lebih sering menerima panggilan telepon rahasia. Sinta dan Aldi tahu bahwa mereka semakin dekat dengan kebenaran. Suatu malam, Sinta dan Aldi menemukan bukti yang sangat kuat. Sebuah rekaman video yang menunjukkan Kompol Budi dan Inspektur Rina sedang menerima suap dari seorang pengusaha. Rekaman itu adalah bukti yang paling kuat. Sinta terkejut. Ia tidak bisa percaya bahwa Kompol Budi, atasan yang ia kagumi, benar-benar terlibat. Hati Sinta hancur. Namun ia juga merasa lega. Ia tahu bahwa kebenaran akhirnya akan terungkap. Keesokan harinya, Sinta dan Aldi menyerahkan semua bukti yang mereka kumpulkan kepada Komandan Jenderal. Komandan Jenderal, yang juga curiga, segera memerintahkan penangkapan. Sinta, yang tidak bisa menahan emosinya, menangis. Ia tidak bisa percaya bahwa semua ini terjadi. Di kantor, penangkapan besar terjadi. Kompol Budi, Inspektur Rina, dan beberapa perwira senior lainnya ditangkap. Rekan-rekan Sinta yang dulu mencibir, kini terkejut. Mereka tidak bisa percaya bahwa atasan mereka sendiri terlibat dalam kasus korupsi. Sinta melihat Kompol Budi dan Inspektur Rina diborgol dan dibawa pergi. Mereka menatap Sinta dengan tatapan marah dan benci. Namun, Sinta hanya menatap mereka dengan tatapan sedih. Sinta tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Ia tahu bahwa ia telah memperjuangkan cintanya, dan ia tidak pernah menyesal. Rekan-rekan Sinta yang dulu menghina kini datang meminta maaf. "Maafkan kami, Sinta," kata seorang perwira. Kami tidak tahu bahwa suamimu." Sinta hanya tersenyum. "Tidak apa-apa," katanya. "Aku tahu kalian tidak bermaksud." Sinta dan Aldi dipuji sebagai pahlawan. Kisah mereka menyebar di seluruh kepolisian, dan semua orang yang dulu mencibir kini datang meminta maaf. Mereka menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan. Mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan cinta sejati. Pada akhirnya, Sinta dan Aldi kembali ke kehidupan mereka. Namun, kali ini, mereka hidup dengan kepala tegak. Mereka tidak lagi perlu membela diri. Mereka tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang tidak bisa diukur oleh uang atau jabatan. Mereka tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang kuat, sesuatu yang tidak bisa dipecahkan oleh cemoohan atau hinaan. Penangkapan besar-besaran yang dipicu oleh Sinta dan Aldi menjadi berita utama di seluruh media. Para perwira korup yang selama ini tak tersentuh akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Sinta dan Aldi, yang mulanya dipandang remeh, kini dipuji sebagai pahlawan yang berani mengorbankan segalanya demi keadilan. Komandan Jenderal secara pribadi memberikan penghargaan kepada mereka berdua di depan seluruh jajaran kepolisian. Di hadapan kerumunan yang dulu penuh cemoohan, Sinta berdiri dengan kepala tegak, menggenggam erat tangan Aldi. Seragamnya yang bersih memancarkan aura kemenangan, bukan hanya karena ia berhasil menjatuhkan koruptor, tetapi karena ia berhasil membuktikan bahwa cintanya tidak salah.
Rekan-rekan Sinta yang dulu paling keras mengejek, termasuk Inspektur Rina, datang menghampiri mereka. Wajah Rina memerah, matanya menunduk. "Sinta, maafkan aku," bisiknya, suaranya penuh penyesalan. Aku sangat salah menilaimu. Dan aku juga sangat salah menilai suamimu." Sinta hanya tersenyum, tidak ada dendam di hatinya. "Sudah, Inspektur. Yang penting sekarang keadilan telah ditegakkan." Di sisi lain, Kompol Budi, yang kini mengenakan pakaian tahanan, menatap Sinta dari kejauhan. Wajahnya yang biasanya kaku dan penuh wibawa kini terlihat hancur. Ia tidak berani menatap mata Sinta, seolah rasa malu dan penyesalannya terlalu berat untuk ditanggung. Sinta melihatnya, dan ia merasa sedih. Bukan karena Sinta merasa kasihan pada Budi, tetapi karena Sinta tahu bahwa Budi telah mengorbankan segalanya demi kekuasaan. Sinta bersyukur bahwa ia tidak pernah memilih jalan itu. Kisah Sinta dan Aldi menjadi legenda di kantor kepolisian. Kisah mereka diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi contoh nyata bahwa integritas tidak hanya ada pada seragam atau pangkat, tetapi pada hati nurani. Sinta dan Aldi tidak lagi perlu membuktikan diri mereka kepada siapapun. Mereka hidup bahagia di kontrakan sederhana mereka, dengan cinta yang semakin kuat setiap harinya. Becak Aldi yang dulu menjadi simbol kehinaan, kini menjadi simbol ketulusan dan keberanian. Suatu malam, Sinta dan Aldi duduk di teras kontrakan mereka, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. "Terima kasih, Aldi," kata Sinta, suaranya lembut. "Terima kasih karena kamu telah menunjukkan kepadaku bahwa cinta sejati tidak mengenal status. Terima kasih karena kamu telah menunjukkan kepadaku bahwa kebahagiaan sejati ada pada ketulusan." Aldi hanya tersenyum dan memeluk Sinta erat. "Sinta, kamu adalah pahlawanku. Kamu adalah wanita yang paling berani yang pernah aku kenal." Kata-kata Aldi membuat hati Sinta merasa sangat bahagia. Ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Ia tahu bahwa ia telah menemukan cintanya. Kisah mereka adalah bukti bahwa cinta sejati tidak terhalang oleh status sosial, tidak terhalang oleh cibiran dan hinaan. Cinta sejati adalah tentang saling percaya, saling mengasihi, dan saling mendukung. Dan di akhir cerita, cinta Sinta dan Aldi tidak hanya memenangkan hati mereka sendiri, tetapi juga memenangkan keadilan, membuktikan bahwa cinta dan integritas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.